الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، إخواني في الله أعزني الله وإياكم أجمعين. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas dikumpulkannya kita kembali di tempat ini, masih berada di atas keimanan dan keislaman, dan masih merasakan nikmatnya berada di atas agama dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nikmat yang tidak ada bandingannya, nikmat yang harus senantiasa kita pelihara dan kita syukuri, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan nikmat tersebut sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pelajaran kita di dalam kitab Tauhid sudah berada di akhir bab, atau di bab yang terakhir daripada kitab Tauhid ini. Kata beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa fi qawlihi ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadari wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Bab keterangan yang datang tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pengagungan. Dan pada hari kiamat, dan bumi itu pada hari kiamat, dan bumi seluruhnya pada hari kiamat berada di dalam genggaman Allah, dan langit-langit seluruhnya tergulung di tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persyarikatkan. Bab yang terakhir ini jemaah sekalian adalah bab yang terkandung di dalamnya dalil-dalil tentang keagungan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat nampak, sangat jelas pada diri seorang hamba, sangat jelas pada apa yang kita saksikan dan yang kita dengarkan. Terlebih lagi semakin nampak keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan keperkasaannya tatkala terjadi hari kiamat, hari kita berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam bab ini terkandung dalil-dalil tentang peristiwa hari kiamat
yang menggambarkan bagaimana keagungan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana besarnya Allah. Dan bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Digambarkan bagaimana qadrat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang bisa membandinginya. Maka dari itu ikhwani fillah, seorang hamba yang merasakan perkara ini, benar-benar dia merasakan bagaimana agungnya dan besarnya Rabb Sang Pencipta. Dan penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah menyebutkan bab ini pada bab yang terakhir dalam kitab Tauhid dan menjadikannya sebagai penutup kitab ini, memiliki hikmah yang sangat besar yang diketahui oleh orang-orang yang mendalami kitab ini. Ternyata beliau membawakan kitab ini, bab ini di dalam kitab Tauhid di akhir dan penutup dari seluruh bab. Disebabkan karena siapa saja yang memperhatikan isi dan kandungan bab ini, dia akan mendapatkan di dalamnya terdapat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Kekuatan Allah, kehebatan Allah, keperkasaan Allah, keagungan Allah, dia akan dapatkan di dalam bab ini. Sehingga dengan itu jamaah sekalian, dia akan semakin tunduk, taat, semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang tahu tentang keperkasaan Allah, tidak akan mungkin dia menduakan Allah di dalam ibadahnya. Hamba yang sadar bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menganggap bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diserahkan, diarahkan ibadah kepadanya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sendirinya yang Maha Agung, yang Maha mampu atas segala sesuatu. Maka dari itu jamaah sekalian, di dalam bab ini beliau membuka dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar, "Wa ma qadarullaha haqqa qadarih." Dan mereka tidaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Inilah hakikat yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, walaupun mereka mengaku mengagungkan Allah dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada hakikatnya jemaah sekalian, kata Allah, "Wa ma qadarullaha haqqa qadari." Mereka tidaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Mereka tidak mengagungkan Allah dari sisi zatnya, kodrat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka tidak mengagungkan Allah dari sifatnya. Demikian pula dari sisi hikmahnya. Demikian pula dari sisi tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus Ar-Rasul kepada mereka, sama sekali mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
satu ayat yang sama dengan ayat ini. Kata Allah, "Wa ma qadarullaha haqqa qadari. Idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'." Dan mereka tidaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungannya tatkala mereka berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan sesuatu pun kepada seorang manusia. Mereka ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Ar-Rasul. Maka dari itu Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadari." Mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungannya. Nah, berkata Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah taala tatkala beliau menjelaskan ayat ini, kata beliau, yakni ma 'azzamuhu haqqa ta'zimi. Yang dimaksud dengan ayat ini yaitu mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Walau 'azzamuhu haqqa ta'zimihi lama 'abadu ghairahu. Seandainya mereka benar-benar mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungannya, pasti mereka tidak akan menyembah, pasti mereka tidak akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka tidak akan melakukan kesyirikan. Walama ata'u ghairahu, dan pasti mereka tidak akan mentaati selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ketaatan hakiki. Wala abaduhu haqqal ibadah wala dhullu lahu dhullan wa khudu'an daima wa anabu ilaihi bi khusyu'in wa khasyah. Seandainya mereka itu mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, pasti mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ibadah, dan pasti mereka akan tunduk kepada Allah. Mereka pasti merasa hina di hadapan Allah selamanya, dan pasti mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipenuhi dengan sifat khusyuk, perasaan khusyuk wa khasyatih, dan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat orang-orang yang mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Dia buktikan ibadahnya kepada Allah murni hanya untuk Allah sendirinya, tidak kepada selainnya. Jauh dari segala macam bentuk kesyirikan. Pasti taat kepada Allah. Mereka pasti khusyuk kepada Allah, merasa rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dipenuhi dengan perasaan takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang seperti inilah jemaah sekalian yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membuktikan pengagungannya kepada, siapa yang membuktikan ibadah yang seperti ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah membuktikan sebenar-benar pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari segala macam bentuk kesyirikan. Maka jangan pernah menyangka dan jangan pernah percaya tentang pengakuan orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah dan mengaku mereka adalah orang yang paling mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang paling mengagungkan Allah dan Rasulnya. Allah yang membantai dalam Al-Quran, wa ma qadarullaha haqqa qadari, dan mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Kemudian setelah itu jemaah sekalian, Allah menjelaskan sedikit dari sifat zatnya, sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Allah sebutkan sebagai contoh agar supaya manusia
semakin tunduk dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kata Allah, "Wal ardu jami'an qabadatuhu yaumal qiyamah." Dan bumi seluruhnya. Berapa lapis bumi? 7 lapis bumi seluruhnya berada di dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Cukup dengan ini jamaah sekalian, kalau orang yang ingin berfikir dan ingin memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan percaya terhadap berita yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, cukup ini menyebabkan hatinya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk mana yang mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh Allah pada hari kiamat? Dari sini kita bisa mengetahui betapa besar dan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala yang kepadanya lah pantas diarahkan segala macam bentuk ibadah. Pada hari kiamat kata Allah, seluruh bumi, 7 lapis bumi berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diagungkan oleh manusia dalam kehidupannya selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Berhala orang-orang musyrikin sangat lemah. Fir'aun yang merasa tinggi dan merasa congkak tidak mampu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yesus yang dibesarkan, yang diagungkan, Uzair yang dibesarkan, yang diagungkan, siapapun mereka, bandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita adalah makhluk kecil, salah satu jenis daripada makhluk kecil yang berada di dalam bumi. Bumi seluruhnya berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bagaimana lagi dengan manusia? Makhluk kecil. Perhatikan ini jemaah sekalian. Allah sebutkan satu contoh dari kehebatan, keagungan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang akal manusia itu tidak mampu menjangkau apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selaku orang yang beriman, orang yang beriman terhadap perkara yang gaib, percaya karena Allah yang memberitakan di dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu Allah sebutkan contoh yang kedua dalam ayat ini. Apa itu? Was-samawatu matwiyatun biyamini. Dan seluruh langit disebutkan di sini samawat, banyak langit. Ada berapa langit? 7 lapis langit. Seluruh langit tergulung di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah menggulung langit seluruhnya, bukan cuma satu langit. Akal pikiran manusia tidak mampu menjangkau jemaah sekalian, tapi ini pasti akan terjadi pada hari kiamat. Dan betapa perkasanya Allah Subhanahu wa taala. Cukup faham ini jemaah sekalian. Sulit lagi kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya makhluk di hadapan Allah pada hari kiamat? Apa artinya manusia yang congkak? Apa artinya pepohonan yang disembah? Apa artinya kuburan? Apa artinya makhluk halus yang ditakuti? Apa artinya yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Tatkala pada hari kiamat
Allah sudah menggenggam 7 lapis langit, berada di genggaman tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Bumi telah digenggam pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menutup dengan firman-Nya, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang mereka, dari apa yang mereka persyarikatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari apa yang dilakukan oleh orang Nasara. Maha suci Allah dari apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Maha suci Allah dari apa yang dilakukan oleh orang Majusi. Maha suci Allah dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin tatkala mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullaha haqqa qadari, dan mereka tidaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Maka dari itu ikhwani fillah, dalam surah Al-Anbiya Allah menyebutkan yauma natwis samaa katayyis sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Pada hari kiamat, pada hari tatkala kami, kata Allah, natwis sama, menggulung langit-langit, katayyis sijilli lil kutub, seperti gulungan lembaran-lembaran kertas dari kitab. Bagaimana orang menggulung kertas? Digulung Allah Subhanahu wa taala. Apa yang digulung? Langit. Seperti apa yang kami ciptakan awal kali, demikian pula mereka akan kami kembalikan seperti awal kali mereka kami ciptakan. Wa'dan 'alaina, ini adalah janji dari kami, kata Allah. Inna kunna fa'ilin, sungguh pasti kami akan melakukannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang-orang yang congkak dan sombong? Yang telah berani menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya, di dalam salatnya, di dalam rasa takutnya, di dalam harapannya, di dalam doanya, di dalam sembelihannya, di dalam nadarnya, dalam segala macam bentuk ibadah yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi penguasa pada hari kiamat. Di sanalah nampak orang-orang yang telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, penulis membawakan sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kata beliau, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, jaa habrun minal ahbari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alu as-samawati ala isba' wal aradina ala isba' wasyajara ala isba' wal ma'a ala isba' was sara ala isba' wa sa'iral khalqi ala isba' fayaqulu ana al-malik. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, satu ketika datang salah seorang rahib dari rahib dari rahib-rahibnya orang-orang Yahudi, datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Muhammad. Ini orang Yahudi, dia panggil Nabi dengan namanya, wahai Muhammad, sungguh kami mendapatkan, maksudnya dalam kitab Taurat, bahwasanya Allah
menciptakan as-samawat, langit-langit, ala isba' di atas satu jari. Kami dapatkan katanya dalam kitab Taurat kami. Demikian pula bumi seluruhnya di atas satu jari. Dengan satu jari ya. Wasyajar, dan pepohonan seluruhnya di atas satu jari. Dan air seluruhnya di atas satu jari. Wasara ala isba', demikian pula tanah itu semuanya di atas satu jari. Wasairal khalqi ala isba', dan seluruh makhluk juga di atas satu jari. Fayaqulu anal malik, kemudian Allah berfirman, sayalah penguasa. Tatkala itu kata Ibnu Mas'ud, Nabi pun langsung tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Gigi apa? Gigi gerahamnya. Nabi tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Iya. Menunjukkan Nabi sangat tertawa mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang Yahudi ini. Kenapa beliau tertawa? Tasdiqan liqaulil habar. Karena beliau membenarkan ucapan rahib ini. Berarti benar apa yang mereka dapatkan dalam kitab Taurat mereka. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah dalam surah Az-Zumar ini. Ayat 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadari. Dan mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Pada hakikatnya orang Yahudi faham apa yang dilakukan oleh Allah tatkala Allah menciptakan segala apa yang ada dalam alam semesta ini. Tapi mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Kenapa? Karena mereka menduakan Allah di dalam ibadah mereka. Tidak memurnikan Allah di dalam ibadahnya. Maka Nabi tertawa membenarkan apa yang mereka katakan. Iya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan seluruh bumi itu berada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Nah, inilah hakikatnya jamaah sekalian. Orang Yahudi paham apa yang dilakukan oleh Allah tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Baik bersamaan dengan itu mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan karena mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.